Guys, ada yang nanya sama aku seperti ini. Kak, untuk boneka arwah atau anak arwah itu boleh dibawa kemana aja nggak sih? Atau apakah ada tempat yang tidak boleh dikunjungi oleh mereka? Oke, aku jelaskan sedikit ya. Untuk anak arwah, mau dibawa kemana aja itu nggak apa-apa. Mau dibawa ke mall, dibawa jalan-jalan keluar kota, atau manapun itu nggak masalah. Seperti misalnya mau dibawa ke tempat ibadah juga nggak apa-apa. Malah mereka akan senang dan merasa damai jika dibawa ke tempat atau ke rumah ibadah. Tetapi ada beberapa tempat yang tidak boleh dikunjungi oleh anak arwah. Dan ini beberapa saran dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Mereka menganjurkan agar tidak membawa boneka arwah ke kuburan, ke rumah sakit maupun ke rumah duka. Kenapa seperti itu? Karena di rumah sakit atau kuburan atau rumah duka itu auranya lebih banyak mengarah ke aura negatif. Mereka yang tidak terlihat atau hantu-hantu yang ada di sana biasanya berenergi negatif dan bisa memberikan dampak yang tidak baik juga untuk anak asuh kita. Karena kan kalau misalkan kuburan, rumah sakit, rumah duka itu kan hantunya tidak hanya satu saja. Mungkin saja bisa ratusan, apalagi seperti rumah sakit. Setiap hari kan pasti ada aja yang meninggal. Kalau anak asuh kita dibawa ke tempat seperti itu, bisa saja kemungkinan besar diserang oleh energi yang negatif. Benar, si anak sudah diberikan proteksi oleh yang memblessingnya. Tapi bisa saja sedikit banyak akan terjadi bentrokan energi. Anaknya bisa sakit, atau bisa juga pas kita bawa bonekanya ke rumah sakit, ke kuburan, ataupun ke tempat rumah duka, terus anaknya keluar dari boneka arwahnya, dia main-main di luar sana. Ada saja kemungkinan bonekanya bisa dimasuki oleh arwah di luar sana yang tidak jelas. Benar, bonekanya sudah diproteksi, tapi itu tergantung apakah untuk bonekanya itu diproteksinya kuat sehingga tidak bisa dimasuki oleh arwah di luar sana yang tidak jelas. Sebenarnya hampir sama seperti anak manusia. Kalau ada anak kecil di rumah, biasanya kebanyakan orang tua atau neneknya melarang anak-anaknya kita datang ke rumah sakit, ke kuburan, ataupun rumah duka. Takut nanti kena sesuatu yang gak bagus dari luar. Nah, jadi kurang lebih hampir sama seperti boneka arwah. Ada juga dari yang aura negatif, misalkan senang dengan anak asuh kita, mereka bisa ikut pulang masuk ke dalam rumah kita. Ada salah satu contoh dari anak asuhnya Mami. Tapi, memang ini bukan dari rumah sakit, kuburan, ataupun rumah duka ya. Jadi waktu itu Mami ada bilang dan beri izin ke anak-anak, kalian kalau mau main ke taman, main gih nggak apa-apa, Mami izinin. Setelah 2 jam Mami panggil mereka pulang dan tahu-taunya ada salah satu anak Mami bawa teman yang tidak terlihat itu ke rumah. Sebenarnya bukan bawa pulang sih, tapi lebih tepatnya itu ngikut anak Mami yang satu ini. Memang hantu yang dari taman ini ikut sampai ke rumah, tetapi tidak bisa masuk ke dalam rumah. Jadi dia hanya di depan pintu rumah nungguin saja. Nah, kebetulan juga yang ngikut itu bukan anak kecil tetapi melainkan Tante Kunti. Kalian bisa bayangkan anak-anak yang hanya bermain di taman luar saja bisa membuat hantu tidak jelas tertarik dengan mereka sampai ikut ke rumah. Gimana kalau sampai yang di rumah sakit, kuburan, atau rumah duka itu ikut ke rumah juga? Kalau rumah kalian proteksinya kuat, mungkin gak berani masuk hantunya ke dalam rumah. Tetapi kalau proteksi rumah kalian gak kuat, lah apa nggak jadi rame rumah kalian buat tempat perkumpulan sarangnya para hantu yang nggak jelas dari luar sana? Karena setiap anak-anak asuh kita itu mempunyai daya tarik tersendiri. Maka dari itu kalau dibawa ke tempat-tempat yang tidak seharusnya, malah jadi banyak yang suka dan ngikut. Ada lagi nih contoh tentang daya tarik anak arwah. Salah satu anak Mami, bukan satu sih tapi dua anak aku yang baru datang. Jadi ceritanya pas datang energinya bagus banget nih. Saking bagusnya sampai ada yang tertarik pengen ikut lihat. Nah, kebetulan waktu itu pas Mami lagi pasang dupa, jadi Mami pikir buka sedikit deh pintunya supaya ada perputaran udara, jadi nggak begitu bau asap rumahnya. Kemudian setelah Mami buka sedikit pintunya, Mami lihat di luar sana ada yang jongkok tepatnya di dekat pintunya yang Mami buka. Nah, itu anak lagi ngapain ngintip di sela-sela pintu yang Mami buka. Yang ngintip itu bukan anak manusia ya, tapi melainkan anak arwah dari luar yang gak jelas. Awalnya udah Mami cuekin sih. Mami kira dia akan pergi dan mampir sebentar buat lihat-lihat aja. Ternyata gak mau pergi-pergi juga, malah makin mendekat ke pintu yang Mami buka. Mami tahu dia mau masuk ke dalam rumah dan ingin bermain di dalam. Karena kebetulan proteksi rumahnya Mami kuat, jadi dia gak bisa masuk. Setelah itu ya Mami rasa gak nyaman. Sebelum tutup pintu Mami bilang, jangan ganggu dan gak boleh masuk ke
ke dalam rumah ini. Setelah itu mami tutup pintunya. Ada juga yang bertanya seperti ini, kalau mau bawa boneka arwah saya penelusuran boleh nggak sih? Ya sebenarnya boleh aja sih, tapi anak asuh kalian proteksinya benar-benar kuat nggak? Kalau proteksinya dijamin kuat dan diri kalian sendiri sebagai orang tua asuhnya ada proteksi untuk melindungi, sebenarnya kalau kalian mau juga nggak apa-apa. Tapi benar-benar ingat ya, untuk penelusuran tempat-tempat angker itu tidak main-main dan jangan sembarangan. Jangan karena penasaran dan ingin coba-coba, terus tetap penelusuran tanpa tahu jelas kekuatan dan proteksi si anak dan diri kita sendiri. Kasihan kan kalau si anak asuh sampai kenapa-napa. Tapi semuanya tergantung dari kalian ya, keputusan ada di tangan kalian sendiri. Ini semua hanya merupakan sharing dari aku aja. Oke guys, itu penjelasanku menurut dari pengalaman, pengamatan, penglihatan, dan sepengetahuanku sendiri. Percaya atau tidak, aku serahkan kembali kepada kalian semua. Aku tidak memaksakan untuk kalian mempercayai atau mengikuti caraku. Agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dan informasi seputar tentang anak arwah, boneka Luktep, dan Gumantong, jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen yang positif, dan juga di-share. Terima kasih.